Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat koordinator dan pembimbing mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia dari kelas A Arsitektur 2021. Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat bisa melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Salawat serta salam tak pernah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana membawa kegelapan menuju alam terang benderang. Tanpa berlama-lama, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah arsitektur dunia, human arsitektur, arsitektur modern. Mungkin akan dimulai dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 21021501004. Saya akan mengenai Bapak yang lebih dikenal dengan sebutan Le Corbusier. Yang menyebarluas aliran berstandar Rohe. Pemilik nama asli Charles Edward Jenner ini juga merupakan pendiri gereja Rotterdam. Charles Edward atau yang dikenal dengan nama panggung adalah Chaux de Fonds, yang merupakan sebuah kota kecil di Prancis atau Swiss, di mana ayahnya ini merupakan seorang politik sedangkan ibunya merupakan seorang musisi. Keterampilan Le Corbusier ini sudah nampak sejak dia kecil sehingga orang tuanya ini memutuskan untuk memasukkannya sejak kerja ke program pendidikan di bidang seni nama art dekoratif ketika usianya 13 tahun. Bagaimana dikutip dari City Journal, nama samaran Le Corbusier ini diperolehnya pada 1920-an. Nama ini diambil dari nama leluhurnya Corbusier, yang secara harfiah nama tersebut mengandung makna atau filosofis yang sangat mendalam, yaitu penopang naskah kota yang hebat. Hal itu sesuai dengan keinginannya. Selain itu, nama metaforis yang merujuk pada makna jujur dan tidak menipu, sesuai dengan pandangan arsitektur yang dianut oleh Le Corbusier ini. 4 tahun menempuh pendidikannya di Swiss, La Chaux de Fonds Art School, dirinya berhasil menemukan banyak teori arsitektur hingga pada tahun 1914 dirinya itu meneruskan aliran arsitektur bernama International Style yang diimplementasikan dalam domino house. Corbusier ini juga berperan penting dalam perancangan para penduduk di Amerika, India, dan Asia. Nah, sekian ini Bapak arsitektur modern Le Corbusier. Untuk bahan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai sejarah arsitektur modern. Ada perjalanan panjang dari sejarah arsitektur modern ini. Jika dilansir dari arsitektur modern adalah pergerakan perubahan yang diawali pada akhir abad ke-19. Selama periode tersebut terjadi revolusi teknologi, material bangunan, dan juga mesin. Akibatnya ada pergeseran dari konstruksi bangunan tradisional menjadi bangunan yang fungsional dengan teknologi yang baru seperti itu. Kemunculan ini diawali dari gedung pencakar langit yang berada di Amerika Serikat, yang menjadi bentuk respon cepat terhadap biaya konstruksi tinggi dan kurangnya lahan di kota
di kota Amerika yang sedang berkembang dengan sangat pesat, gitu. Serta dengan adanya penggunaan teknologi rangka baja tahan api dan elevator keselamatan. Pertama kali adalah gedung asuransi yang dibangun di Chicago dengan rangka baja besi karya William LeBaron Gini tahun 1883. Kemudian mulailah muncul gedung lainnya di awal tahun 1900-an yang membawa arsitektur lama dengan dekorasi dan juga gaya neogotik, neo-renaissance dan Beaux Arts. Selama itu juga masih terjadi perang dan muncul arsitektur modern. Di sini ada dua kemungkinan kebangkitan arsitektur modern di periode tersebut. Yang pertama adalah kekurangan bahan bangunan baja yang menyebabkan itu digantikan dengan bahan baru atau aluminium. Dan yang kedua adalah kehancuran wilayah akibat perang dan perlunya pembangunan kembali. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri khas arsitektur modern. Apa saja ciri khas dari arsitektur modern? Yang pertama yaitu sedikit ornamen dan dekorasi. Berbeda dari bangunan tradisional yang menggunakan banyak ornamen, motif, dan juga dekorasi, pada arsitektur modern menggunakan sedikit ornamen saja. Arsitektur ini menganggap bahwa ornamen bukan bagian yang penting dalam desain modernis. Yang kedua yaitu memiliki ruang terbuka. Dalam rancangan arsitektur modern selalu ada ruang terbuka dalam bangunan tersebut. Tujuannya agar rumah tetap bisa merasakan suasana yang nyaman, tenang, dan alami. Selain itu juga ruang terbuka dapat memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan. Yang ketiga yaitu desainnya asimetris. Ada yang berbeda dari model bangunan modernis. Tidak memiliki model atau bentuk tertentu, justru bangunan ini memiliki bentuk asimetris yang menjadi ciri khas dari arsitektur modern. Dikarenakan yang terpenting bukan desain bangunannya, namun fungsi dari bangunan tersebut. Yang terakhir yaitu koneksi dengan alam. Selain dibuat fungsional, arsitektur modern dibuat agar bangunan bisa terkoneksi dengan alam. Maksudnya adalah bangunan dibuat agar ramah lingkungan, alami, dan sehat. Salah satu penerapannya adalah taman yang ada di dalam rumah. Selanjutnya yaitu prinsip arsitektur modern. Prinsip utama arsitektur modern adalah fungsional. Artinya, bangunan dibuat dengan memaksimalkan fungsi dari keseluruhan areanya. Prinsip ini dibuat melalui perencanaan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Setelah itu, barulah bentuk bangunan mengikuti fungsi yang sudah direncanakan tersebut. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh arsitektur Amerika yang bernama Louis Sullivan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Patanduk dari kelompok 4 dengan NIM 21021150004, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan UAS ujian akhir semester Sejarah Arsitektur Dunia. Materi yang kami ambil adalah arsitektur modern atau Le Corbusier. Oke, langsung saja. Saya menjelaskan tentang contoh penerapan bangunan gaya arsitektur modern. 1. Maison La Roche, Paris Le Corbusier, dan Pierre Jeanneret. Maison La Roche dikatakan bangunan modern karena bangunan tersebut tidak memiliki corak atau pilar-pilar besar. Seperti pada bangunan klasik, bentuknya cukup sederhana dan menyesuaikan dengan fungsi. Banyak jendela dan besar, lebar di atas dan di samping. Jendela ini bentuknya tiga lagi seperti dinding, dilubangi pada bangunan klasik.
tetapi berupa bidang membentuk komposisi horizontal vertikal atau terdiri dari bidang kaca dan rangka aluminium. Yang kedua, Head House, Villa for Philip Love in Los Angeles, Richard Neutura. Bangunan ini dikatakan modern karena bentuknya yang sederhana serta penggunaan material baja yang ringan perpaduan dengan beton bertulang. Jendela berkerangka baja dengan berbagai bentuk dan ukurannya. Semuanya menyatu dengan konstruksi dinding dan balustrade putih. Horizontal berkesan dengan melayang bentuk tiga dimensial dari lintai dan dinding menjorok keluar dari balkon. Lantai atas dan atap datar semakin terlihat bila timbul warna gelap dan terang oleh bayangan matahari. Merupakan penerapan dari konsep kubis. Prinsip kesederhanaan ungkapan dari fungsional dan purusim terlihat pula pada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah Villa Simin in Labau, Sassoni, and Scarron. Kesan modern sangat terlihat karena penggunaan material kaca dengan bukaan besar dan lebar. Menggunakan kusen dan rangka aluminium banyak mendominasi bangunan ini. Sederhana namun elegan. Pada bagian taman terdapat kaca dengan kemiringan tertentu untuk mendapatkan sinar bagi tanaman. Lingkaran-lingkaran pada atap diwarnai dengan lampu-lampu yang memunculkan sinarnya pada kolam taman di malam hari. Yang selanjutnya, keempat, German Pavilion at the International Exhibition in Barcelona. Contoh lain dari hasil arsitektur bergaya modern adalah pada bangunan ini. Semua dinding, jendela, dan pintu utuh dari atas sampai bawah membentuk bidang-bidang vertikal. Atap datar dari beton bertulang berwarna kontras dengan dinding dalam komposisi keseluruhan menjadi unsur horizontal, seolah melayang ringan di atas dinding dan kaca dan marmer. Selain itu, kolam di dalam dari karakter dan warna air juga menjadi elemen bidang horizontal dalam komposisi ini. Dalam rancangannya terlihat kesederhanaan dan kemurnian dalam kesatuan ruang luar di dalam komposisi blok, kotak, dan kubus. Oke, sekian dan terima kasih presentasi saya pada malam hari ini yang bertemakan arsitektur modern. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.